Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi tentang BPATB dan BPA Materai dengan yang beranggotakan kelompok yang pertama Syarifudin Isnaini, yang kedua Nela Firdaus, yang ketiga Tisha Rahma Fitriani, yang keempat Eni Trianingsih, yang kelima Stefani Meliana, yang keenam Karisma Yogi Fitriana. Selanjutnya kami akan mempresentasikan yang pertama, BPATB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, biaya perolehan hak atas dan bangunan BPATB. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RO Nomor 20 Tahun 2000. Dasar hukumnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2001. Mulai tahun 2011 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dasar pemungutan BPATB. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar untuk papan. Yang kedua, komunitas strategis. Terus keuntungan ekonomis yang memperoleh hak atas tanah dengan wajar kontribusi kepada negara dengan membayar BPHTB. Yang ketiga, alat investasi yang menguntungkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang BPHTB. Yang pertama, memenuhi kewajiban berdasarkan sistem self-assessment. Yang kedua, tarif sebesar 5% dari nilai perolehan pajak kena pajak atau NJOPKP. Yang ketiga, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah 60 juta dan 30 juta atas waris atau hibah wasiat. Yang keempat, pengenaan sanksi terhadap wajib pajak dan pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya. Yang terakhir, penerimaan BPATB merupakan penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah. Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan di luar ketentuan undang-undang ini tidak diperkenankan. Selanjutnya, objek pajak pasal 25, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, pemindahan hak, jual beli, tukar menukar, hibah, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain. Selanjutnya itu ada pemisahan hak, penunjukan pembelian dalam lelang, putusan hakim kekuatan, hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Sedangkan di pemberian hak baru itu ada kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Jual beli, perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pembeli, penjual, atau pemilik tanah dan bangunan atau kuasanya yang terjadi melalui transaksi jual beli, di mana atas perolehan tersebut pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Tukar menukar, perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diterima oleh seseorang atau suatu badan dari pihak lain dan sebagai gantinya orang atau badan tersebut memberikan tanah dan bangunan miliknya kepada pihak lain tersebut sebagai pengganti tanah dan bangunan yang diterimanya. Biasanya pada tukar menukar, tanah dan bangunan yang dipertukarkan ditentukan nilainya masing-masing dan dibandingkan terlebih dahulu, agar tidak ada pihak yang dirugikan atas tukar menukar tersebut. Selanjutnya, hibah merupakan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diperoleh oleh seorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah pada saat pemberi hibah masih hidup. Pemberi hibah memperoleh hak atas tanah dan bangunan secara cuma-cuma, tanpa perlu memberikan sejumlah uang maupun suatu barang pada pemberi hibah. Adapun hibah wasiat, suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
Waris. Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diperoleh oleh ahli waris dan pewaris, pemilik tanah dan bangunan yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pemasukan dalam perseroan, badan atau hukum lainnya, perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai hasil pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari orang pribadi atau badan kepada perseroan atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada perseroan atau badan hukum lainnya tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Peralihan hak atas tanah dan bangunan yang berasal dari pemindahan sebagian hak bersama atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama. Penunjuk pembeli dalam lelang. Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh seseorang atau suatu badan ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang. Lanjut. Pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perolehan hak sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terjadi dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki tanah dan bangunan kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim menjadi pemilik baru tanah dan bangunan tersebut. Penggabungan usaha atau akuisisi. Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang tetap terdiri dari badan usaha yang telah digabungkan ke dalam badan usaha yang tetap berdiri tersebut. Peleburan usaha atau merger. Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha baru sebagai hasil dari peleburan usaha dari badan-badan usaha yang bergabung dan telah diakuisisi. Pemekaran usaha. Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang baru didirikan yang berasal dari aktiva badan usaha induk yang dimekarkan. Hadiah. Pembuatan hukum berupa penyebaran hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh pribadi atau badan hukum pada penerima hadiah. Akta yang dibuat dapat berupa akta hibah. Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak. Pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak. Pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis hak atas tanah pasal 85 ayat 3. Yang pertama ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai. Itu diatur dalam UU PA, Undang-Undang Nomor 5, miring 1960. Yang kedua, hak milik atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun. Diatur dalam UU Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 16, miring 1985. Yang ketiga, hak perolehan diatur dalam PP nomor 8 tahun 1953. Hak atas tanah yang pertama, hak milik, hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Hak guna usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada hak bangunan, hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UU PA. Hak atas tanah yang kedua, hak pakai, hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dalam pemilik tanahnya.
yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Hak milik atas satuan rumah susun. Milik atas satuan yang bersifat perseroan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi pula hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. Hak atas tanah yang ketiga, hak pengelolaan, hak menguasai dari negara yang berwenang, pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan, peruntuk, dan penggunaan tanah. Penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga, dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga. OP yang tidak dikenakan BPHTB pasal 85 ayat 4. Yang pertama, perwakilan diplomatik atau asas timbal balik. Yang kedua, negara untuk kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional. Yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau pembuatan hukum lain tanpa perubahan nama. Yang kelima, karena wakaf. Yang keenam, untuk kepentingan ibadah. Tarif pajak pasal 88 yaitu 5% untuk kesederhanaan dan kemudian perhitungan pajak atau tarif tunggal. Orang pribadi atau badan subjek pajak pasal 86. Yang pertama, orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dikenakan kewajiban membayar pajak wajib pajak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Subjek pajak. 1. Jual beli, subjek pajak pembeli. 2. Tukar menukar, subjek pajak pihak yang menerima tanah atau bangunan yang ditukar. 3. Hibah, subjek pajak penerima hibah. 4. Hibah wasiat, subjek pajak penerima hibah wasiat. 5. Waris, subjek pajak ahli waris atau penerima waris. 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum, subjek pajak perseroan atau badan hukum lain yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak, subjek pajak orang atau badan yang ditetapkan sebagai penerima hak atas tanah dan bangunan. 8. Penunjukan pembeli dalam lelang, subjek pajak orang atau badan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang. 9. Pelaksanaan dari putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, subjek pajak pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dalam putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 10. Penggabungan usaha, subjek pajak badan usaha yang menjadi tempat bergabung satu atau lebih badan usaha lain. Selanjutnya 11. Peleburan usaha, subjek pajak badan usaha yang didirikan sebagai hasil peleburan usaha. 12. Pemekaran usaha, subjek pajak badan usaha yang didirikan sebagai hasil pemekaran usaha. 13. Hadiah, subjek pajak orang atau badan memperoleh hadiah. 14. Perolehan hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak, subjek pajak orang atau suatu badan yang memperoleh hak atas tanah negara yang berasal dari pelepasan hak. 15. Perolehan hak baru di luar pelepasan hak, subjek pajak orang atau suatu badan yang memperoleh hak atas tanah negara yang tidak dibebani dengan hak apapun. Dasar pengenaan pasal 87. Rumusnya DPP BPHTB sama dengan nilai perolehan objek pajak. Harga transaksi 1. Jual beli, 2. Penunjukan pembeli dalam lelang. Nilai pasar 1. Tukar menukar, 2. Hibah waris, 3. Pemberian hak baru. NPOP tidak diketahui atau lebih rendah NJOP. 1. NJOP PBB.
SPPT PBB objek yang diperoleh belum terbit. NJOP ditetapkan oleh Menteri Keuangan. NJOP Bumi dan Bangunan berdasarkan surat keterangan NJOP yang diterbitkan KPP Pratama. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. NPO PTKP ditetapkan paling rendah yaitu 60 juta, kecuali waris, hibah, wasiat, orang pribadi dalam hubungan keluarga, saudara ditetapkan paling rendah yaitu 300 juta. A. NPO PTKP untuk perolehan hak wanita atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi masih hubungan saudara ditetapkan paling rendah 300 juta. B. NPO PTKP untuk perolehan hak rumah sederhana sehat dan rumah susun sehat ditetapkan sebesar 55 juta. C. NPO PTKP untuk perolehan hak baru dari program pemerintah pada usaha mikro ditetapkan sebesar 10 juta. D. NPO PTKP untuk perolehan hak sebagaimana dimaksud huruf A, B, dan C ditetapkan paling rendah 60 juta. Dan yang terakhir E, dalam hal NPO PTKP yang ditetapkan huruf D lebih besar daripada NPO PTKP pada huruf BC, maka NPO PTKP ditetapkan sebagaimana huruf D. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar atau SKPDKB. Dalam jangka waktu 5 tahun, berdasarkan hasil atau keterangan lain, pajak kurang bayar ditambah bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan sejak saat terbitang sampai dengan diterbitkan SKPDKB. Dasar penagihannya yaitu pasal 102 yang dibayarkan oleh wajib pajak. Dasar penagihan pajak pasal 101. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan, pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah PAIKA yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak diterima oleh wajib pajak. Lalu tata cara penagihan pajak diatur dengan Perda. Pengurangan BPHTB. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN terdapat 1. Kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penetapan ketentuan undang-undang, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan yang ditujukan kepada daerah. Sanksi 1. PPAT pejabat melanggar pasal 1 ayat 1 dan 2, sanksi yang diberikan adalah denda 7.500.000. 2. PPAT melanggar pasal 92 ayat 1, sanksi yang diberikan adalah denda 250.000. 3. Pejabat berwenang terbitkan pemberian hak melanggar pasal 91 ayat 3, sanksi yang diberikan adalah per UU yang berlaku. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bea Materai. Next. Dasar Hukum Bea Materai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Undang-Undang BM. KMK Nomor 323 atau KMK 03 atau 2002. KEP DJP Nomor 122A /PJ /2000 tanggal 1 bulan 5 tahun 2000. Nomor 122B /PJ /2000 tanggal 1 bulan 5 tahun 2000.
nomor 122C atau PJ garis miring 2000 tanggal 1 bulan 5 tahun 2000. Nomor 122D garis miring PJ garis miring 2000 tanggal 1 bulan 5 tahun 2000. PMK nomor 65 garis miring PMK titik 03 garis miring 2014. Nomor 70 garis miring PMK titik 03 garis miring 2014. Next. Poin perubahan Undang-Undang Bea Materai yang baru. 1. Perluasan objek bea materai. Sebelumnya hanya berlaku terhadap dokumen fisik atau kertas. Ini berlaku juga bagi dokumen elektronik. 2. Penyesuaian tarif bea materai. Sebelumnya 2 tarif atau Rp 3.000 dan Rp 6.000 kini menjadi 1 tarif yaitu Rp 10.000. 3. Penyesuaian batasan nilai dokumen. Sebelumnya dokumen yang dikenai bea materai adalah yang memuat nilai jumlah uang lebih dari 25.000 kini menjadi lebih dari 5 juta. 250.000. 4. Penggunaan materai elektronik terhadap dokumen dalam bentuk elektronik. 5. Pemberian fasilitas pembebasan bea materai, khusus dokumen tertentu yang diperlukan untuk kegiatan penanganan bencana, keagamaan, dan sosial, dan dalam rangka mendorong program pemerintah. Pengaturan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana terkait material palsu dan material bekas pakai. Next. Dokumen elektronik. Direktur Peraturan Perpajakan IDJP Arief Yanuar mengatakan RUU Bea Materai akan memperluas definisi dokumen objek pajak bea materai yang meliputi dokumen dalam bentuk kertas dan elektronik. Selain itu, ada penambahan objek berupa dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga. Hal ini juga didukung adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE nomor 8 tahun 2011 pada pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Next. Contoh dokumen digital berupa 1. Dokumen perjanjian, 2. Tagihan listrik, 3. Tagihan kartu kredit yang dikirimkan melalui surat elektronik. Selama ini, dokumen-dokumen digital tersebut tidak dikenai bea materai. Next. Tarif dan batasan nilai dokumen. Ada pula perubahan mengenai tarif bea materai tunggal senilai Rp10.000 dari yang sebelumnya Rp3.000 dan Rp6.000. Sri Mulyani memastikan RUU Bea Materai tetap memihak usaha kecil dan menengah karena tidak perlu membayar bea materai untuk dokumen yang lama. Dokumen di atas Rp 1 juta wajib membayar bea materai. Next. Tarif dan batasan nilai dokumen. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995, harga nominal dokumen lebih dari 1 miliar, lebih dari 1 miliar, Rp 100.000 dikurangi 1 juta, kurang dari 100.000, bea materai, Rp 1.000, Rp 500 tidak dikenakan. 2. PP nomor 24 tahun 2000. Harga nominal dokumen lebih dari 1 juta, Rp 250.000 dikurangi 1 juta, kurang dari 250.000. Bea materai 6.000, 3.000 tidak dikenakan. 3. UU nomor 10 tahun 2020. Harga nominal dokumen lebih dari 5 juta, kurang dari 5 juta. Bea materai 10.000 tidak dikenakan. Next. Fasilitas pembebasan bea materai. Pertama, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam.
Kedua, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan atau sosial yang tidak bersifat komersial. Next. Ketiga, dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Keempat, dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Next. Fasilitas pembebasan bea materai. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau PP. Sanksi denda 200%, yaitu UU bea materai sebelumnya besar denda 200% dari bea materai kurang bayar. 100%, yaitu UU bea materai sebelumnya besar denda 100% dari bea materai kurang bayar. Penurunan denda ini dinilai sebagai bentuk sinkronisasi dengan sanksi administrasi pasal 13 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Next. Sanksi pidana. 1. Meniru atau memalsu materai, termasuk materai elektronik atau materai dalam bentuk lain. 2. Menghilangkan tanda materai tidak dapat dipakai lagi atau rekondisi, yakni menggunakan materai bekas. 3. Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan materai palsu atau rekondisi. Next. Tujuan digunakannya tarif bea materai tunggal. 1. Memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. 2. Memberikan keberpihakan kepada masyarakat dan UMKM dengan tarif yang relatif terjangkau. 3. Pengenaan bea materai hanya dokumen bernominal uang di atas Rp 5 juta. 4. Untuk penyederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan materai elektronik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pengertian bea materai. Secara umum, bea materai adalah pajak dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di pengadilan. Objek bea materai. Yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya. Yang kedua, akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang lebih dari 250.000. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promes, aksep yang nominalnya lebih dari 250.000. Yang keenam, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif. Yang kedelapan, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Tarif bea materai untuk materai 3.000 dan 6.000 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000 berlaku mulai 1 Mei 2020. Untuk materai 10.000 berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 pasal 5 berlaku mulai 1 Januari 2021. Dokumen yang terutang bea materai tarif 6.000. Objeknya, yang pertama surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadilan bersifat perdata. Yang kedua, akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promes, aksep yang mempunyai harga nominal 1 juta. Yang keenam, efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta. Yang ketujuh, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan seperti surat-surat biasa, surat-surat rumah tanggaan, dan surat yang semula tidak dikenakan bea materai. Dokumen yang terutang bea materai tarif 3.000. Objeknya yang pertama, surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 sampai dengan 1 juta.
Yang kedua, surat berharga seperti wasel, promes, aksep yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 sampai 1 juta. Yang ketiga, efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta. Yang keempat, cek dan bilet giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Dokumen yang terutang biaya materai tarif 10.000. Objeknya menurut UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 Nomor 2, yang pertama surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta arose, salinan dan kutipannya. Yang ketiga, akta pejabat membuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dalam bentuk apapun. Yang keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan brosur risalah lelang. Yang ketujuh, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta. Yang kedelapan, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dokumen yang terutang biaya materai UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 27. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, yaitu surat penyimpanan barang, konosamen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat lainnya yang dapat dibersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 5. Kemudian segala bentuk ijazah, lalu tanda terima pembayaran berupa gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat untuk diserahkan untuk mendapatkan pembayaran. Lalu tanda bukti penerimaan dari uang negara, dari kas negara, kas pemerintah, daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen yang terutang biaya materai UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 7, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan, daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Lalu dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Kemudian surat gede. Dokumen yang terutang biaya materai UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 7, kemudian tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Saat terutang biaya materai UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 8 Nomor 1. Dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapannya, akta notaris beserta proses, salinan dan kutipannya, akta pejabat membuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Lalu dokumen selesai dibuat untuk surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat untuk surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapannya. Dokumen lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf F, dokumen yang menyatakan jumlah uang. Lalu dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Lalu dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 yang dibuat oleh luar negeri. Pihak yang terutang biaya materai UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 9. Yang pertama, dokumen yang dibuat sepihak, biaya materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, biaya materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Yang ketiga, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf D. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana maksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B, biaya materai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen. Yang kelima, dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia.
Yang keenam, ketentuan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat untuk menentukan mengenai pihak yang membayar biaya materai. Cara pelunasan biaya materai dengan cara materi tempel, kertas materai, surat setoran pajak, atau dengan cara lain yang ditetapkan Menteri Keuangan melalui mesin teraan materai, teknologi percetakan, dan sistem komputerisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Cara pelunasan biaya materai dengan materai tempel, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Yang pertama, materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan biaya materai. Materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Yang keempat, jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai dan sebagian di atas kertas. Cara pelunasan biaya materai dengan kertas materai. Yang pertama, kertas materai hanya dapat digunakan untuk sekali pemakaian meskipun hanya digunakan sebagian. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Yang ketiga, jika isi dokumen yang dikenakan biaya materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan biaya materai tidak dipenuhi, dokumennya bisa dianggap tidak bermaterai. Tata cara mendapatkan izin pelunasan biaya materai dengan mesin teraan materai. Yang pertama, penerbit dokumen harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada KPP setempat dengan mencantumkan jenis merek, tahun pembuatan mesin teraan materai yang dimintakan izin penggunaan. Yang kedua, melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi biaya materainya setiap hari. Yang ketiga, menyetor di muka biaya materai minimal sebesar 15 juta sampai dengan SSP. Yang keempat, melampirkan surat keterangan layak pakai atas mesin teraan materai yang dimintakan izin. Yang kelima, izin penggunaan materai teraan diterbitkan oleh Kepala KPP yang berlaku selama jangka waktu 2 tahun. Yang keenam, sebelum mesin teraan materai digunakan, dilakukan pengisian deposit sebesar jumlah biaya materai yang disetor di muka dan pemasangan segel pada mesin teraan materai tersebut oleh KPP setempat. Yang ketujuh, dibuatkan berita acara atas pemasangan segel untuk pemakaian yang pertama kali dan berita acara pembukaan dan pemasangan segel untuk perpanjangan pemakaian mesin teraan materai. Tata cara mendapatkan izin pelunasan biaya materai dan teknologi percetakan. Dalam pelunasan biaya materai dengan teknologi percetakan hanya untuk cek, bilet giro, dan efek. Yang pertama, penerbit dokumen menyetor di muka biaya materai ke kas negara sebesar jumlah dokumen yang harus dilunasi biaya materainya. Yang kedua, penerbit dokumen harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi biaya materainya dan biaya materai yang telah dibayar. Yang ketiga, apabila permohonan izin yang diajukan oleh penerbit dokumen telah memenuhi syarat, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat izin percetakan tanda lunas biaya materai. Yang keempat, pelaksanaan percetakan tanda lunas biaya materai hanya dapat digunakan oleh Perum Peruri. Tata cara mendapatkan izin pelunasan biaya materai dengan sistem komputerisasi. Yang pertama, penerbit dokumen harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan dilunasi biaya materainya. Yang kedua, menyetor di muka biaya materai sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi biaya materainya setiap bulan. Yang ketiga, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan izin pelunasan biaya materai dengan membubuhkan tanda biaya materai lunas dengan sistem komputerisasi apabila permohonan penerbit dokumen telah memenuhi persyaratan. 4. Izin dari Direktur Jenderal Pajak berlaku selama saldo biaya materai yang telah disetor di muka masih mencukupi kebutuhan permateraian 1 bulan berikutnya. Untuk syarat utama, pelunasan biaya materai dengan sistem komputerisasi hanya atas dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang dengan jumlah permateraian 100 dokumen setiap hari. Selanjutnya.
Pematerian kemudian dilakukan terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dilunasi ditambah dengan denda 200% dari biaya materai yang kurang atau tidak dibayar. Dokumen yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia tanpa dikenakan denda. Apabila dokumen yang dibuat di luar negeri dimateraikan sesudah digunakan dikenakan denda 200% dari biaya materai yang tidak atau kurang dibayar. Denda administrasi yang pertama, dokumen yang terutang biaya materai tetapi biaya materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda sebesar 200% dari biaya materai yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, cara pelunasan biaya materai yang terutang berikut dendanya dilakukan dengan cara permateraian kemudian. Ketentuan khusus, pejabat pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas dan jabatannya tidak dibenarkan apabila satu menerima mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, melekatkan dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif pada dokumen lain yang berkaitan. Ketiga, membuat salinan, tembusan, rangkapan, atau petikan dari dokumen yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Yang keempat, memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif biaya materainya. Ayat 1, pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ayat 2. Daluarsa biaya materai setelah lampau waktu 5 tahun sejak tanggal dokumen dibuat. Contoh, PT BPR Banten Sejahtera menerbitkan dokumen bermaterai pada tanggal 18 Juni 2017, maka biaya materai atas dokumen tersebut adalah 18 Juni 2022. Ketentuan pidana, barang siapa meniru atau memalsukan materai tempel, kertas materai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mengasahkan materai. 2. Dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materai palsu yang dipalsukan atau dibuat dengan melawan hak. Yang ketiga, yang sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai mereknya, capnya, tanda tangan, dan tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah digunakan, dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakan dengan melawan hak. Yang keempat, menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda materai akan mendapatkan sanksi dipidana dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Ketentuan pidana yang barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain pelunasan biaya materai atas dokumen tanpa izin Menteri Keuangan akan mendapatkan sanksi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, tindak pidana kejahatan. Untuk latihan soal BPHTB, Bapak Riko membeli sebidang tanah di Kota Kudus seharga 105 juta. NJOP PBB pada tahun terjadinya transaksi adalah 100 juta. Jika NJOP TKP Kota Kudus atas transaksi tersebut sebesar 65 juta, maka tentukan BPHTB yang terutang atas perolehan hak tersebut. Diketahui NPOP sebesar 105 juta, NPOP TKP sebesar 65 juta, NPOPKP sebesar 40 juta. Untuk menghitung BPHTB terutang, NPOP dikurangi NPOP TKP dikali tarif. 105 juta dikurangi 65 juta dikali 5%, sama dengan 2 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Firdaus sebagai pembuat materi PPT dan pembuat video presentasi. Perkenalkan, nama saya Desya Rama Fitriani sebagai pembuat materi PPT dan video presentasi. Perkenalkan, nama saya Syarihuddin Isnaini sebagai pemateri dan pembuat materi.
Perkenalkan, nama saya Eni Trianingsih sebagai pemateri dan pembuat materi. Perkenalkan, nama saya Karisma Yogi Fitriana sebagai pembuat materi dan pemateri. Saya Stefani Mariana sebagai pemateri dan pembuat.